سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bi'inayatihi. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub al-bashiril nadhir was-sirajil munir Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini sebelum masuk pada inti pembahasan adalah mengenai judul di thumbnail konten kami ini, yaitu haram hukumnya menyematkan atau menisbahkan kata salafi pada kaum Wahabi. Kenapa? Karena salafi itu artinya setiap orang yang di dalam menjalankan agamanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah melalui manhaj salaf, yakni mengikuti ulama salaf dalam hal akidah, tauhid, syariat, akhlak, dan lain-lain. Sementara Wahabi itu hanya pengakuan saja, di dalam kenyataannya dusta. Sebagian diikuti, sebagian tidak. Jika sejalan, sependapat dengan ulama-ulama sanjungannya, ulama-ulama kebanggaannya seperti Syekh Albani dan Ibnu Taimiyah, maka diambil, diikuti. Jika pendapat atau fatwa sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf berselisih, bertentangan dengan ulama-ulama panutannya tadi, maka salaf minggir. Oleh karenanya istilah salafi tidak boleh disematkan pada kaum Wahabi. Karena kalau kita katakan mereka itu salafiyun atau salafi, berarti kita telah melakukan tolong menolong, kita telah melakukan bantu membantu dalam kedustaan atau dalam sebuah dosa, dan itu adalah larangan agama. Dan lagi pula dikhawatirkan para ustadz-ustadznya, para da'i-da'inya akan semakin GR, akan semakin semangat, akan semakin istiqomah di dalam berdusta pada jamaahnya. Apakah ada buktinya kalau mereka itu sering menyalahi salaf, sering berseberangan dengan salaf? Jawabannya adalah banyak, jumlahnya tak terhitung, jumlahnya tak terhingga. Yang diantaranya adalah banyak diantara sahabat mencium tangan Nabi, sahabat mencium tangan sesama sahabat, tabi'in mencium tangan sahabat, tabi'in mencium tangan orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang ahli ibadah, takriman lahum, karena memuliakan, menghormati, karena senang, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada mereka. Dan itu oleh ulama dihukumi sunnah. Di akhir zaman datang sekelompok manusia yang bernama Wahabi, mengaku-ngaku salafi, yang diwakili oleh seorang Ustadz Maududi Al-Wahabi. Dia teriak-teriak di depan jamaahnya, itu tidak boleh, itu haram, itu bid'ah, itu syirik. Tapi ternyata teriakannya dia itu adalah sampah yang tak berguna, karena membedai ulama salaf dan ulama khalaf. Dan juga dia itu tidak suka mencium tangan orang alim, tangan orang soleh. Dia lebih suka mencium kepala kadal raksasa air, dia lebih suka mencium jidatnya buaya. Kemudian bukti selanjutnya adalah banyak sahabat yang melakukan mencium mushaf Al-Quran, seperti Ikrimah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kemudian diikuti oleh tabi'in, kemudian turun lagi pada tabi'ut tabi'in, hingga sampai pada kita semua sekarang ini. Karena para ulama menghukumi itu adalah sunnah. Nah, tiba-tiba datang manusia akhir zaman, tiba-tiba datang kelompok kemarin sore, yaitu Wahabi.
itu haram, itu bid'ah, itu neraka. Tidak ada contoh, Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kata mereka. Tapi nggak apa-apa ya, lumayan buat hiburan, buat lucu-lucuan menghibur diri. Kemudian bukti selanjutnya sekaligus merupakan inti daripada pembahasan kita pada kesempatan ini adalah mengenai hukum daripada mengqadha sholat wajib, sholat fardu atau sholat 5 waktu yang ditinggalkan dengan sengaja di masa-masa yang lalu. Begini ya, sebenarnya mengenai hal ini pembahasannya sudah selesai, sudah tuntas dengan jelas oleh ulama terdahulu, oleh ulama salaf, oleh ulama lintas 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pandangan di dalam pendapatnya, di dalam fatwanya, bahwa mengqadha sholat wajib, mengqadha sholat 5 waktu yang ditinggalkan di masa lampau, baik disengaja di dalam meninggalkannya ataupun tidak disengaja, tidak ada perbedaan di antara keduanya, sama-sama wajib qadha. Jadi seperti itu. Hanya saja para 4 imam mazhab itu berbeda pandangan dalam hal segera mengqadhanya saja. Maksudnya ada di antara mereka yang mewajibkan segera mengqadhanya dan sebagian yang lain tidak mewajibkan segera. Adapun referensi dan dalilnya dapat kita temukan di kitab-kitab fikih, karya para ulama fikih, karya para fuqaha, yang diantaranya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian dapat kita temukan juga di Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah. Juga ada di kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan masih banyak lagi di kitab-kitab yang lain. Dan juga perlu kami sampaikan di sini bahwa kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dosa daripada meninggalkan sholat itu tidak akan hilang, tidak akan lepas kalau hanya dengan taubat saja tanpa mengqadha. Demikian juga dosa itu tidak akan bisa hilang kalau hanya dilalui dengan mengqadha saja tanpa bertaubat. Jadi kedua-duanya harus dilaksanakan, yakni bertaubat dan mengqadha. Bahkan para ulama menganjurkan setelah melakukan taubat dan qadha untuk memperbanyak sholat sunnah, untuk memperbanyak amal soleh yang lain. Jadi seperti itu ya pendapat, fatwa, nasihat yang disampaikan oleh ulama salaf pada kita semua. Nah, tiba-tiba datang lagi, tiba-tiba muncul lagi kelompok manusia kemarin sore berani lancang membantah, menyelisihi terhadap apa yang disampaikan, apa yang difatwakan oleh ulama salaf, oleh para imam mazhab tadi. Siapa mereka? Mereka itu adalah Wahabi. Mereka katakan bahwa mengqadha sholat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja itu bukan hanya tidak wajib, akan tetapi itu juga tidak disyariatkan. Nah, secara tidak langsung berarti mereka menuduh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan bid'ah, mengajarkan kesesatan pada umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka katakan sholat qadha tersebut perbuatan yang sia-sia, tidak sah, tidak akan mendatangkan pahala. Betapa kejam dan tajam penentangan mereka kepada ulama salaf. Lalu apa sih sebenarnya yang mendasari Wahabi hingga berani menentang ulama salaf? Yang mendasari mereka adalah kaulnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang pernah dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Wa qala Ibnu Taimiyah tarikus sholati amdan la yusra'u lahu qada'uha wa la tasihhu minhu bal yuksiru minat tatawwu'i.
Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang meninggalkan sholat wajib tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya. Itu tidak disyariatkan, itu tidak sah, cukup dengan memperbanyak sholat sunnah saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa Ibnu Taimiyah itu kok diikuti fatwanya oleh Wahabi? Ibnu Taimiyah adalah ulama khalaf, bukan ulama salaf. Khalaf banget, jauh dari salaf. Kalau nggak salah, beliau itu lahir pada tahun 661 Hijriah. Nah, sekarang terbongkar lagi kan kedustaan Wahabi yang ngaku-ngaku pengikut salaf paling murni, paling sejati. Ternyata dalam persoalan ini Wahabi pengikut khalaf yaitu Ibnu Taimiyah dan penentang salaf yaitu 4 imam mazhab. Terakhir, mari kita perhatikan bersama-sama. Seorang ustadz Wahabi menggebu-gebu, ngotot mati-matian membela pendapat Ibnu Taimiyah dan gigih menggelegar untuk menjatuhkan pendapat dan fatwa ulama salaf, ulama 4 imam mazhab, hingga otot lehernya hampir kelihatan, kedua bola matanya pelirak-pelirik, pelotot-pelotot ke sana kemari, demi supaya jamaahnya percaya dan yakin terhadap apa yang dia sampaikan. Bagi orang-orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia bertaubat, apakah dia harus mengqadha'nya? Ya, maka di sini kata Syekh, "Falau taraka as-salata hatta kharaja waqtuha bila 'udhrin qulna la taqdiha." Kalau dia meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya, kita katakan bila udhur, tanpa udhur syar'i, kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Kenapa? Li'annahu law qadhaha lam tanfa'u. Andai kata dia mengqadha'nya, itu tidak akan bermanfaat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka mengeluarkan salat dari waktunya, maka dia adalah kezaliman. Jelas ya? Dan kalau dia melakukannya di luar waktunya, berarti dia melakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Waktunya telah ditentukan, dia mengerjakannya di luar waktunya. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Di sini beliau sebutkan hadis ini. Di sana Al-Imam Ibnu Hazm dan selain beliau menyebutkan beberapa dalil lainnya bahwa tidak ada qadha buat orang-orang yang telah meninggalkan salat dengan sengaja sebelumnya. Di antaranya ayat-ayat yang saya sebutkan di atas tadi, ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan salat di luar waktunya. Wailul lil musallin alladzina ma'an salatihim sahun. Ya. Kemudian firman Allah yang saya bacakan di atas tadi di surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, yang menyanyiakan salat. Padahal masih salat itu masih di hari